dan latar belakang saya. Nama saya adalah Ibu Handai Yani, biasa dipanggil Ibu Yani. Latar belakang saya sebelumnya adalah saya seorang Muslim. Jadi papa mama saya adalah seorang Muslim. Saya suka disuruh mengaji sama bapak saya. Saya bisa mengaji, saya bisa membaca abjad Al-Quran karena saya diajar dengan guru mengaji. Saya bisa membaca Al-Fatihah, saya bisa membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bisa membaca tulisan Al-Qur'an karena saya diajar dengan guru mengaji. Seorang manusia yang menjadi guru untuk kami diajar mengaji. Tapi kali ini Tuhan Yesus sendiri yang datang melalui lawatannya dalam hati saya untuk menginjili saya pertama kali, yaitu firman Tuhan yang saya dengar pada hari itu. Bukan sebuah kebetulan atau sebuah perencanaan yang matang dari manusia. Bagaimana kita akan menyaksikan dalam tayangan kali ini bersama-sama dengan kami. Begitu pesaksi-pesaksi ini menyaksikan bagaimana Tuhan sedang bekerja di negeri yang merupakan negeri di tanah yang sejarah-sejarah agama tertentu. Tetapi Tuhan sedang memenangkan orang-orang di negeri tersebut. Saudaraku, kali ini kita akan menyaksikan pesaksi ini. Dia menyatakan iman, keyakinannya, kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Karena dia mengikuti sebuah agama yang sesuai dengan ekspektasinya, harusnya agama tersebut akan mengajarkan apa yang mereka lakukan dan melakukan apa yang mereka ajarkan. Tetapi melihat fakta dan kenyataan yang berbeda, maka dia memutuskan untuk mencari kebenaran di agama yang lain. Dan kebenaran itu dia temukan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kesaksiannya? Sama-sama kita akan saksikan kesaksian yang luar biasa ini. Kami percaya ini pasti akan memberkati saudara, akan mendorong saudara untuk tetap berada di dalam Yesus Kristus. Sebelum saudara akan menyaksikan tayangan ini, kami terus mengajak saudara, apabila Bapak Ibu ingin membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, pembangunan gedung gereja, serta pusat pelatihan penginjilan yang ada di kota kami, Bapak Ibu dapat menyalurkan donasinya di nomor rekening yang tertera di atas ini. Atas setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan kesaksian selanjutnya. Sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan dulu diri saya dan latar belakang saya. Nama saya adalah Ibu Handai Yani, biasa dipanggil Ibu Yani. Latar belakang saya sebelumnya adalah saya seorang Muslim. Jadi papa mama saya adalah seorang Muslim. Saya sudah bersuami, tentunya satu suami, dan melahirkan 5 orang anak, 3 putri dan 2 putra. Saya seorang ibu rumah tangga, dan hari Minggu saya taat beribadah kepada Tuhan, dan saya juga sebagai pelayan Tuhan di salah satu tempat ibadah yang ada di kota Jakarta, dan saya juga bertempat tinggal di Jakarta. Baik sobat, sebelumnya saya akan bersaksi, saya akan menceritakan bagaimana kisah kehidupan saya, dan biarlah kesaksian pada malam hari ini, di dalam semuanya itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sejak kecil, kurang lebih sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD, saya senang sekali menyanyikan lagu pujian Malam Kudus, sunyi senyap. Jadi setiap malam Natal itu saya suka sekali menyanyikan lagu pujian itu. Nah, terus kalau pas di hari Natalnya, saya menyanyikan Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Waktu saya menyanyikan pujian itu, karena mama papa saya adalah seorang Muslim, papa saya bilang, kamu tidak boleh menyanyikan lagu pujian itu. Karena saya kan masih kecil, saya masih umur, kalau nggak salah waktu itu kelas 5 atau kelas 6 SD ya. Saya bilang sama papa saya, kenapa? Apa yang salah? Kata papa saya, tidak boleh. Kita orang Muslim
tidak boleh menyanyikan pujian itu. Gitu. Tapi saya berpikir, yang saya lakukan kan tidak ada yang salah. Saya hanya menyanyi. Toh kalau saya menyanyikan pujian ini, saya tidak melukai siapa-siapa. Saya pun tidak menyakiti hati siapa-siapa. Tapi kenapa saya tidak boleh menyanyikan lagu pujian ini? Tapi karena saya adalah seorang anak kecil, ya waktu pada saat itu kira-kira sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD, saya pun tidak pernah menghiraukan apa yang menjadi perbantahan dari orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya marah, saya tidak pusing. Karena saya pikir, saya tidak merugikan siapa-siapa. Saya tidak menyakiti hati mama saya tidak melukai mama saya tidak melukai papa saya tidak menyakiti hati papa saya. Terus kenapa saya dilarang menyanyikan pujian itu? Saya tetap menyanyikan pujian itu. Seiring dengan waktu berjalan, kehidupan orang tua kami sebelumnya adalah mama saya itu sangat bahagia. Jadi papa saya itu mempunyai 3 orang istri. Istri pertama papa saya adalah orang Toraja. Dia masuk Muslim dan menikah kepada papa saya, mempunyai anak 3. Katanya menurut keluarga saya yang menceritakan ke saya, setelah kawin dengan mama saya, papa itu katanya sudah cerai dari istri pertama, terus menikah dengan mama saya istri kedua, mempunyai anak keempat. Kami bersaudara 4 perempuan semua, dan saya adalah anak yang paling tertua. Di antara 4 adik saya itu, saya anak tertua dari istri kedua papa saya. Awal mulanya kehidupan kami sangat bahagia. Sangat bahagia. Karena papa saya adalah seorang papa yang baik. Dia selalu mengajarkan saya untuk melakukan sholat 5 waktu. Selalu mengajarkan saya untuk berbuat baik, menghormati orang tua, dan tidak boleh berbohong. Itu ajaran dari papa saya. Kami sehidup sangat bahagia. Sangat bahagia. Di awal mulai pergumulan orang tua saya. Di saat papa saya menikah lagi dengan istri ketiga. Saat itu kami tidak pernah tahu kalau papa saya itu sudah menikah lagi. Karena yang saya tahu adalah kalau papa memang punya istri pertama tapi sudah bercerai. Dan anak papa yang dari istri pertama 3-3-nya itu, waktu pada saat saya kecil mereka semua tinggal kepada kami. Awal pergumulan dari ibu saya adalah setelah ketahuan bahwa papa saya menikah lagi dan mempunyai istri ketiga. Awalnya kami tidak pernah tahu bahwa papa saya mempunyai istri. Tapi karena simpang siur yang kami dengar dari tetangga, makanya mama tidak begitu langsung percaya. Tapi mama selalu ngomong sama saya, apa iya benar papa sudah menikah lagi? Karena saya adalah anak yang tertua dari mama saya. Jadi setiap apapun tuh mama selalu ngobrol sama saya. Awalnya kami tidak pernah tahu gitu, tapi karena omongan dari tetangga yang kami dengar bahwa papa itu katanya sudah menikah lagi, akhirnya mulai saat itu mama saya ada punya rasa keraguan dengan papa saya. Jadi suatu ketika mama saya ngomong, papa saya kan kerja di salah satu perusahaan kontraktor alat berat. Dia sebagai kepala mekanik. Jadi papa saya itu suka keluar kota. Kadang waktunya dia di rumah itu cuma beberapa hari, dan selanjutnya itu kebanyakan hidup di luar kota dengan alasan tugas dari perusahaan gitu. Karena dia kan seorang kepala mekanik di salah satu perusahaan kontraktor alat berat gitu di kota Kendari. Jadi pada waktu saat itu mama saya ngomong, kakak nanti kalau kakak pulang sekolah, kakak mampir ke tempat kerja papa, kata saya sama mama saya. Iya, saya ngomong apa ma? Gak apa-apa, kakak ngomong aja, tanya sama security. Pak Abdul Hamid ada nggak? Karena papa saya kan namanya, dia seorang muslim, jadi dia punya nama itu Abdul Hamid Sobirin. Iya ma, itu. Saya ke sekolah. Saya sekolah. Setelah saya pulang sekolah, saya ikutilah perintah mama saya. Karena kan papa saya mengajarkan bahwa saya harus mentaati perintah mama. Saya harus menghormati kepada orang tua saya. Jadi saya ikuti apa yang menjadi kata-kata orang tua saya, mama saya. Saya mampir ke tempat kerja papa saya. Karena waktu itu alasan papa saya akan berangkat ke luar kota. Jadi waktu pada saat papa saya memberi alasan kepada mama saya bahwa dia akan berangkat keluar kota, saat itulah mama ngomong kepada saya, besok kalau kamu pulang sekolah kamu mampir ke
kantor papa, cek aja papa ada apa enggak. Iya. Nah, setelah saya pulang sekolah, saya mampir ke tempat kerja bapak saya. Kebetulan sekolah saya dari tempat kerja papa itu ya kurang lebih sekitar jaraknya tuh 200 atau 300 meter lah dari tempat kerja papa dan ke sekolah saya. Saya mampir. Nah, saya tanya kepada uh, security tempat tempat di mana papa saya bekerja. Ya, saya mau nanya, Pak Abdul Hamid ada nggak, Pak? Pak security-nya bilang, ada, Dek. Adek siapanya? Saya bilang, saya anaknya, Pak. Saya bilang gitu. Oh ya, ada yang ketemu sama papa? Enggak, saya cuma mau tanya aja. Saya mau tanya aja papa saya ada apa enggak. Ada, Dek, papanya ada. Oh iya. Saya pulang. Saya pulang, saya sampaikan kepada mama saya. Saya bilang, Ma, papa ada di tempat kerja. Papa tidak ke proyek. Mama saya hancur hati. Dia nggak nyangka gitu. Setelah itu papa saya membohongi mama saya. Sampai dia rela mengatakan bahwa dia harus keluar kota karena ada urusan pekerjaan. Tapi setelah kami cek, ternyata papa saya tidak sama sekali keluar kota, tetapi dia ada di kantor bekerja seperti biasa. Mama saya terpukul. Mendengarkan semua itu, mama saya terpukul. Apa yang kami dengar dari tetangga selama ini ternyata benar. Bukan hanya simpang siur, tapi ternyata benar apa adanya. Tapi karena mama saya adalah seorang istri yang taat kepada suami, apapun yang menjadi omongan tetangga, mama saya tidak pernah dengar. Karena dia lebih percaya kepada suaminya. Tapi setelah saya datang mencek bahwa papa saya tidak keluar kota, di situ mama saya sakit hati. Nah, tidak lama kemudian, kata mama saya, sudah, kita diamkan saja dulu. Biarkan saja dulu. Kita tunggu sampai papa kembali. Setelah papa kembali dari luar kota, menurut papa, beraktivitas seperti biasa. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Di rumah itu paling lama 2-3 hari aja. Terus setelah itu, papa saya ngomong lagi, dia harus keluar kota. Ya, kata mama saya, ya, tidak apa-apa, karena tugas gitu. Nah, saat itu, waktu papa saya alasan dengan dia keluar kota, kata mama saya begini, ayo, kamu ikut, karena saya anak tertua. Kata mama saya, kamu ikut ya. Kita ikut, kita pergi lacak papa. Di mana papa tinggal. Kita pengen tahu, apa benar papa keluar kota, atau papa sudah tinggal ke istri mudanya. Gitu. Baik, saya ikutlah sama mama saya. Saya ikut. Ternyata kita menemukan di mana papa saya tinggal. Ternyata dia tinggal bersama istri mudanya, dengan alasan sama kita adalah dia keluar kota, padahal dia tinggal bersama istri mudanya. Pada saat kita cek, yang namanya mama saya kan seorang istri, dia juga dibakar dengan rasa cemburu, sakit hati karena papa saya selama ini dianggap sebagai suami yang baik, suami yang taat beribadah, suami yang rajin melakukan sholat 5 waktu, suami yang rajin mengajarkan kepada kami anak-anaknya bahwa kami tidak boleh berbohong, kami harus melakukan hal yang baik, harus melakukan kebaikan. Tapi ternyata sama sekali tidak. Apa yang saya alami masa kecil sama saya, apa yang saya alami di masa kecil saya itu ternyata sama sekali tidak. Begitu mama saya tahu kita tiba di rumah itu, ributlah mama saya kepada papa saya dan kepada istri mudanya. Mereka ribut. Mama saya tidak terima dengan apa yang menjadi kebohongan papa saya. Setelah ribut besar, kita pulang. Keesokan harinya papa datang. Mama saya minta cerai. Tapi bapak saya bilang, tidak, saya tidak akan menceraikan kamu. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan kamu di dalam rumah tangga tetap saya penuhi. Tetap saya bagi rata, tetap saya adilkan. Gitu. Tapi karena mama saya adalah seorang istri yang taat, yang hormat kepada imamnya, kepada suaminya, iya, dia mengikuti apa yang menjadi kemauan suaminya dengan melihat kami anak-anaknya. Di sini dimulai
awal dari penderitaan kami. Ternyata apa yang Bapak saya katakan itu, bahwa dia akan menjadi suami yang adil bagi istrinya, tidak demikian. Yang tadinya kami hidup bahagia, yang tadinya kami hidup serba berkecukupan, tidak seperti apa yang Bapak saya katakan. Disitulah awal di mana kebahagiaan kami hilang, lenyap, dibawa dengan hancurnya hati, dengan ketidakadilan seorang papa atau seorang suami. Dan pada akhirnya kami mengalami pergumulan hidup yang sangat berat, yang dimana yang seharusnya menjadi tunjangan kami sebagai anak-anak, itu sama sekali tidak terpenuhi. Yang dimana sebagai dia tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sama sekali sebagai seorang papa kami, sama sekali tidak ada, hilang. Dan satu ketika, mungkin karena bapak saya malu dengan apa yang telah dia perbuat, malu mungkin dengan keluarga istrinya, istri mudanya, malu juga dengan rekan-rekan kerjanya. Akhirnya papa saya bilang kepada mama saya akan berangkat ke Jakarta. Itu kata papa saya. Terus kata mama saya bilang, di Jakarta kita ngapain? Kita harus tinggalkan ini Kendari. Kita harus berangkat ke Jakarta, dan di Jakarta kita memulai sesuatu yang baru. Kata mama saya, iya. Kata papa saya, ya udah. Kalau begitu, papa dan anak-anak duluan berangkat ke Jakarta. Karena saya kan 4 bersaudara. Jadi saya anak tertua. Adik saya yang bontot, karena waktu itu masih umur 2 tahun, kurang lebih seperti itu. Dia tinggal sama mama saya di Kendari. Papa saya ngomong, saya dan anak-anak akan berangkat ke Jakarta. Kamu tinggal di Kendari aja, sama yang kecil. Untuk menjual rumah, beserta segala isinya. Setelah itu, semua sudah terjual, kamu menyusul ke Jakarta. Kata mama saya, iya. Karena mama saya orangnya lugu, orangnya taat kepada istrinya. Dia tetap manut. Padahal mama nggak pernah tahu bahwa papa tuh bohong lagi. Manutlah. Iya. Pada akhirnya kami ke Jakarta. Setibanya saya di Pelabuhan Kendari, saya di dalam kapal. Mama saya kan juga ikut mengantar. Dari kota Kendari, mama saya ikut mengantar kami sampai ke Pelabuhan Kendari. Nah, jadi waktu pada saat kami masuk ke dalam kapal, mama saya sempat ngomong sama papa saya pengen masuk, lihat anak-anak di dalam. Kata papa saya, udah, nggak usah masuk katanya. Udah kamu pulang, sebentar lagi kapal akan berangkat menuju Jakarta. Sebentar lagi kapal akan berangkat menuju Bau-Bau, dari Pelabuhan Bau-Bau menuju ke Jakarta. Jadi kata mama saya, udah. Akhirnya mama saya pulang, nggak lama, saya di dalam. Di dalam sama adik saya 3 orang. Awalnya saya tidak tahu sama sekali. Tapi kakak saya yang dari istri pertama papa saya, namanya Santi, ngomong sama saya, Dek, kamu tahu nggak yang di samping kamu itu siapa yang lagi tidur? Enggak, kata saya. Kamu lihat nggak, Dek? Itu adik kecil yang ditemani tidur. Kata saya, enggak, saya nggak kenal siapa. Saya bilang begitu. Dia bilang, kakak saya dari istri pertama papa saya. Itu istri ketiga papa. Itu anaknya. Saya diam. Saya bilang sama kakak saya, benar. Itu istri bapak dengan anaknya. Iya, benar. Masa saya mau bohong, katanya. Iya. Saya diam. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah di kapal. Mama saya sudah pulang. Kapal sebentar lagi berangkat. Sedangkan papa sudah ada di dalam sama istri mudanya. Jadi waktu itu
Sepanjang perjalanan, hati saya hancur. Dari pelabuhan Kendari, bau-bau, sampai di Jakarta, hati saya hancur sekali. Saya bilang sama adik saya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, Dek, kita di sini aja bertiga ya. Kita nggak usah gabung ke sana. Ternyata papa bohongin mama lagi. Dia bilang cuma kita aja. Cuma papa dengan kita aja yang berangkat ke Jakarta. Ternyata di dalam sudah ada istrinya dengan anaknya yang menunggu. Karena adik saya yang kedua sama yang ketiga waktu itu masih kecil. Kalau saya tidak salah mereka itu kelas 4 SD sama kelas 2. Karena jarak-jarak kami itu beda-beda 2 tahun. Itu adik saya diam. Sepanjang dalam perjalanan, saya merasakan sakit hati. Saya ini mau berontak. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya masih anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tapi saya sudah diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Dengan papa beristri 3. Dengan papa melakukan banyak kebohongan. Sampai sepanjang dalam perjalanan hati saya bilang, oh, ternyata ini yang dia ajarkan. Dia menyuruh saya untuk melakukan kebaikan. Tapi ternyata dia berbuat jahat kepada istri dan anaknya. Dia bilang, saya tidak boleh berbohong. Tetapi dia sendiri melakukan kebohongan besar buat istri dan anaknya. Saat itu hati saya kecewa. Kecewa sangat. Kecewa sangat. Nah, sepanjang dalam perjalanan. Karena waktu itu kami naik kapal laut dari pelabuhan Kendari menuju Bau-Bau menuju Jakarta. Itu bukan perjalanan yang singkat. Pada waktu itu kurang lebih kami ada seminggu di atas kapal. Saya tidak mau makan. Saya hanya minum. Tapi saya tidak mau makan sepanjang jalan. Karena hati saya sakit. Sakit sekali. Sampai papa saya bilang begini. Kamu tidak boleh begitu. Itu mama kamu. Biar bagaimanapun itu mama kamu juga. Saya bilang tidak. Mama saya cuma satu. Dia yang melahirkan saya. Dia yang membesarkan saya. Dia itulah mama saya. Saya bilang begitu sama papa saya. Terus bapak saya bilang, kamu tidak boleh begitu, kamu harus hormat sama dia. Saya diancam, kalau kamu tidak mau hormat sama dia, papa cubit kamu. Tidak, saya bilang. Sampai saat itu, papa bilang, kamu makan. Enggak, saya nggak mau makan. Di situ saya benci. Benci. Saya ngeliat sosok papa saya itu adalah seorang papa yang kejam. Papa yang tidak bertanggung jawab. Seorang papa yang rajin sholat 5 waktu. Yang rajin menyampaikan kepada kita, jangan berbuat jahat, harus berbuat baik, jangan berbohong, harus hidup jujur. Tapi ternyata ya tidak. Sampai suatu ketika, tiba di Jakarta. Tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Saya sampailah ke rumah nenek saya. Karena papa saya adalah asli suku Sunda. Orang tuanya tinggal di Jakarta, di daerah Tanjung Priuk. Kami tiba di sana. Nenek saya kaget. Nenek saya kirainnya itu mama saya. Ternyata nenek saya juga kaget kalau ternyata yang papa saya bawa itu bukanlah mama saya. Nenek saya ngomong, Yani, itu bukan Mama Hasnani. Saya bilang, bukan Nek. Terus itu siapa? Itu istri papa yang ketiga. Benar, itu istri papa kamu yang ketiga. Iya, Nek, itu istri papa yang ketiga. Terus mama kamu tahu nggak kalau kamu ke Jakarta? Tahu. Tapi taunya sama papa doang. Iya, nggak tahu kalau sama yang ini. Enggak. Kebangetan katanya. Kebangetan bapak kamu. Ini nanti bagaimana kalau papa kamu tahu? Saya bilang sama nenek saya nggak tahu, Nek. Saya nggak ngerti apa-apa. Karena waktu itu saya masih kecil. Sering dengan waktu berjalan, rumah yang mama saya jual di Kendari beserta segala isinya itu semua, puji Tuhan, sudah laku, terjual semua. Karena waktu itu kan zamannya waktu pada itu tahun 90-an belum ada yang namanya handphone, belum ada namanya
video call belum. Jadi masih telegram. Tibalah telegram mama saya eh, dari Kendari ke Jakarta. Kalau mama saya ngomong sama papa saya bahwa semua barang dan perabot rumah beserta isinya semua sudah laku terjual. Dan mama saya siap berangkat ke Jakarta menyusul kami. Ya udah, kata papa saya, udah berangkatlah. Setelah tiba mama saya di Jakarta, papa saya ini jemput mama saya. Papa bilang, kamu nggak usah ke Tanjung Priok, kamu langsung aja ke Tasikmalaya, katanya. Ke Tasikmalaya. Kata mama saya nggak, terus anak-anak di mana? Katanya gitu. Anak-anak ada, cuma kan Tanjung Priok lagi pengen digusur. Jadi untuk sementara mereka lagi sedang siap-siap karena mau penggusuran, katanya gitu kan. Memang waktu pada saat itu Tanjung Priok sudah mau digusur. Jadi kamu harus siap-siap. Anak keluarga di sana harus siap-siap. Jadi untuk sementara kamu saya usingkan dulu ke Tasikmalaya. Jadi mama saya diusingkan ke Tasik. Di Tasik itu di mana orang tua kandung mama saya tinggal, yaitu bapak kandung mama saya tinggal di Tasikmalaya. Nah, setelah sampai berapa lama di sana papa saya balik. Nah, di situ mama saya sudah mulai ada firasat bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak benar gitu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang tidak benar. Kok tiba-tiba saya datang, saya tidak boleh ke anak-anak, malah saya dibawa ke Tasik, di mana tempat orang tua bapak kandung mama saya tinggal. Nah, karena mama saya kan tidak pernah ke Jakarta, jadi dia belum tahu tuh akses untuk ke Jakarta harus naik apa dia belum tahu. Menyuratlah mama saya kepada kakak mama saya yang tertua. Kebetulan kakak mama saya tertua itu tinggal di Jakarta dan sudah lama di Jakarta, dia cukup kenal kota Jakarta. Dia tinggal di daerah Gandul, Cinere. Kakak mama saya itu menyurat kepada kakak saya, dibilang saya ada di Tasik, anak saya ada di Jakarta. Saya mau ke Jakarta ketemu sama anak saya, tapi saya tidak tahu untuk jalan menuju ke Jakarta. Akhirnya dipantau lah sama kakaknya untuk datang ke rumah kakak mama saya yang tua di daerah Gandul di Cinere sono, tinggal di sono dulu. Nanti dari sana baru kakak mama saya antar ke Tanjung Priok, ke rumah mertuanya, ke rumah nenek saya di mana saya tinggal. Setelah tibanya mama saya di Jakarta, berangkatlah mama saya dari Gandul, dari Tasik ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, mama saya minta tolong kepada kakaknya untuk antar ke Tanjung Priok. Diantarlah kakaknya ke Tanjung Priok, ke tempat di mana kami tinggal. Begitu mama saya tiba di Tanjung Priok, mama saya kagetnya luar biasa. Karena waktu pada mama saya tiba, istri ketiga papa saya ada di tempat. Ribut besar. Karena mama saya kan sudah pernah ketemu sekali dengan istri ketiga papa saya. Jadi begitu ketemu di Tanjung Priok, mama saya cukup kenal. Akhirnya mereka ribut besar. Karena nenek saya malu sama tetangga, akhirnya nenek saya bilang sama mama saya, iya Has, nenek juga nggak tahu kalau Hamid bawa istri muda lagi ke sini. Karena nenek saya itu taunya mama saya saja. Dia nggak tahu lagi kalau ada istri ketiga. Gitu. Akhirnya dipisahkan mereka untuk tidak ribut. Akhirnya mama saya dibawa pergi untuk kembali ke rumah kakak saya. Sejak hari itu saya diam. Waktu saya lihat mama saya ribut, saya diam. Saya bilang saya nggak nyangka bisa seperti ini. Nenek saya tidak terima. Nenek saya malu sama tetangga. Karena nenek saya cukup dikenal di Tanjung Priok. Beliau sudah cukup lama tinggal di situ. Akhirnya dia malu. Karena terjadi keributan di dalam rumahnya. Karena ulah anaknya sendiri. Akhirnya nenek saya bilang begini, suruh pergilah. Disuruhlah pergi bapak saya. Akhirnya bapak saya pergi dengan istrinya. Saat itu kami tidak tahu. Kami tidak pernah tahu bapak itu pergi kemana sama istrinya.
Kami ditinggalkan dengan mama saya begitu saja di Jakarta. Bapak saya pergi, tidak meninggalkan kabar, dia pergi kemana, tidak meninggalkan pesan, surat, ataupun biaya hidup, tidak. Jadi, selama bapak saya pergi meninggalkan kami di Jakarta, kami hidup dari uang rumah perabot yang sudah dijual sebelumnya di Kendari, itu menjadi biaya hidup kami selama ada di Jakarta. Uang itu tidak cukup untuk membiayai kehidupan kami. Jadi, nenek saya bilang, dia hanya memberikan tempat tinggal, tapi tidak untuk makan. Makan kami harus mencari sendiri. Listrik, kamu harus bantu bayar. Iya, kata mama saya. Karena uang yang mama bawa dari hasil jual rumah dan segalanya, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kami. Mama saya pergi bekerja sebagai seorang pembantu. Dia bekerja di salah satu rumah, menjadi buruh cuci, buruh masak. Ya, layaknya seorang pembantu. Jadi kalau mama saya sudah selesaikan pekerjaannya, mama saya pulang bawa makanan. Mama saya pulang bawa makanan. Jadi kami makan makanan yang mama bawa. Dan waktu itu saya juga kan melanjutkan sekolah di Jakarta. Sampai suatu ketika, mungkin nenek saya sudah tidak kuat, sudah tidak tahan. Padahal kami hanya numpang tinggal. Kami tidak membebani dia untuk biaya makan. Bahkan mama saya pun membantu untuk pembayaran listrik. Jadi waktu itu saya pergi sekolah. Mama saya pergi bekerja. Jadi waktu itu mama saya setelah kerja pembantu, dia dapat pekerjaan di Cakung sebagai buruh di salah satu perusahaan di Cakung. Itu setelah kerja pembantu ini, mama saya dapat pekerjaannya lebih baik lagi sebagai buruh di Cakung. Karena mungkin nenek saya lihat bahwa mama saya sudah punya kerja sudah baik di Cakung sebagai buruh pabrik, dan gaji tetap sudah ada. Nenek saya suruh saya keluar dari rumah itu, suruh bawa kami dengan anak-anaknya untuk keluar dari rumah itu. Jadi kata mama saya, iya nanti, katanya gitu. Tunggu sudah gajian gitu, baru kami keluar. Karena kalau sekarang kan kita tidak punya uang untuk bayar kontrak, gitu kan. Nah, kata nenek saya, iya. Tapi kami nggak tahu gitu kalau ternyata nenek itu diam-diam cari-cari kontrakan gitu. Kita nggak tahu. Nah, setelah saya pulang sekolah sama adik-adik saya, mama saya berangkat kerja, saya pulang sekolah. Saya masuk di kamar, saya kaget, saya lihat. Ternyata di dalam kamar itu sudah tidak ada pakaian saya semua. Bahkan kasur yang buat kami tidur itu sudah tidak ada. Saya diam. Nenek saya ngomong, barangnya udah nenek angkut. Diangkut kemana, Nek? Nenek udah dapat rumah kontrakan. Barangnya udah nenek angkut semua di sono. Kamu tinggal bawa badan aja di sono, katanya. Oh iya, Nek. Saya diam. Saya nggak bilang-bilang. Saya tunggu mama saya pulang. Mama saya ini belum tahu. Karena mama saya kan kerjanya dari pagi sampai malam. Kadang pulangnya tuh sore, cuman kadang mama saya ikut lemburan. Jadi kadang nyampe rumah tuh jam 9, jam 10 malam gitu. Setelah mama saya pulang, mama saya kaget. Bu, katanya, pakaian saya sama kasurnya di mana? Oh, ya, nenek udah dapat kontrakan, nenek udah angkut semua. Masalah bayar nenek udah bayar, udah kamu katanya tinggal aja di sono, gitu. Udah bawa anak-anak kamu ke sana. Di mana? Sini, dianterin lah sama nenek. Setelah itu kami tiba, saya kaget, saya lihat. Ternyata rumah yang kami tinggali waktu pada saat itu sangat tidak layak sekali. Di mana lingkungan rumah itu tidak baik. Jadi di lingkungan rumah itu banyak perempuan-perempuan yang suka merokok, banyak supir-supir kontainer yang suka mampir, minum-minum sampai mabuk-mabukan. Sampai saya menangis, saya bilang sama mama saya, "Mak, kok mereka tega ya buat kita begini?
kayak gitu. Kok Bapak tega ya, Mak? Nenek juga tega. Padahal kita kan nggak minta makan. Kita hanya numpang tinggal. Tapi kok kita dicariin rumah kontrakan kayak begini? Rumah kontrakan itu seperti kandang kambing, saya bilang. Di mana kotor, banjir ya banjir. Pokoknya tidak layak sekali lah. Tidak layak, sangat tidak layak. Mama saya bilang, terus mama saya peluk saya kan. Dia rangkul tuh anaknya 4. Dia bilang, kamu sabar aja ya, katanya gitu. Kita jalani saja. Masih ada mama kok yang cari uang. Kalau mama pergi kerja, kamu jaga adik-adik kamu. Biar mama yang kerja nyari duit, kamu urus adik kamu. Iya, Pak. Di situ saya benci. Saya benci kepada bapak saya. Saya benci kepada nenek saya. Saya benci kepada semua keluarga bapak saya. Karena mereka sama sekali tidak menganggap kami. Mereka sama sekali tidak menolong kami waktu pada saat itu. Jadi benar-benar bapak saya sendiri. Setelah sekian lama, tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Tiba-tiba bapak saya datang. Datang seperti seorang pahlawan yang tidak pernah punya rasa bersalah apa-apa. Karena bapak saya adalah istri yang manut, yang masih hormat. Karena dia belum ada status cerai dengan suaminya. Tetap dia ikut. Akhirnya bapak saya bilang, ayo kita pindah dari tempat ini, katanya. Pindah dari tempat ini. Tempat ini katanya tidak cocok lingkungannya. Ya udah, kita pindah. Saya udah senang di hati saya. Karena pikir saya nih, bapak saya sudah balik, bapak saya sudah bahagia lagi. Tapi rasa benci saya itu tidak bisa hilang, mulai dari berangkat ke Kendari sampai pada hari itu. Akhirnya dapatlah kita rumah kontrakan yang lebih layak. Di mana rumah kontrakan itu di depannya ada warteg sama pedagang sembako. Jadi rumah kontrakan itu cukup sederhana, tapi tidak seperti tempat yang awal gitu. Tidak seperti tempat yang awal. Nah, tinggallah beberapa saat bapak saya dengan bapak saya. Tapi waktu pada saat itu bapak saya tidak punya penghasilan apa-apa. Bapak saya tidak bekerja. Jadi yang menunjang kehidupan kami di Jakarta, yaitu mama saya sebagai seorang istri, sebagai tulang punggung. Dia bekerja di Cakung di salah satu perusahaan sebagai buruh pabrik, itu di perusahaan garment. Itu bapak saya ngomong ke mama saya, karena mama saya sebelum kami berangkat ke Kendari tinggal, mama saya kan juga punya rumah di Makassar. Nah, rumah di Makassar itu ditempati dengan saudara mama saya yang nomor 3 gitu. Jadi selama kami di Kendari, rumah yang di Makassar itu ditempati dengan saudara mama kami yang ketiga. Nah, waktu kami ke Jakarta, rumah yang di Kendari itu mama jual beserta perabot-perabotnya, baru uangnya itu dipakai untuk berangkat dan hidup di Jakarta. Nah, sampai di Jakarta tiba bapak saya ngomong, bapak saya bilang, mending kamu katanya pulang ke Makassar, jual itu rumah di Makassar. Terus kata mas saya, terus kamu pulang ke Makassar, bawa ini anak yang kecil, adik saya itu yang kecil namanya Fahdi, waktu itu masih umur kurang lebih 2 atau 3 tahun, kamu bawa dia, terus kamu di Makassar, jual itu rumah. Setelah jual itu rumah di Makassar, rumahnya sudah laku, kamu balik ke Jakarta, di Jakarta nanti kita pikir usaha apa yang harus kami lakukan, begitu. Karena papa saya kan sudah tidak punya penghasilan, gitu. Iya, kata mama saya, iya. Berangkatlah mama saya ke Jakarta menuju ke Makassar. Nah, setelah tiba di Makassar, mama saya ngomonglah sama kakaknya yang nomor 3, ngomong katanya rumah ini mau dijual. Tapi kata kakak mama saya bilang, kalau rumah ini dijual itu tidak seperti kita menjual perhiasan, begitu bawa perhiasan ke toko emas langsung laku. Ini butuh waktu beberapa lama. Jadi kalau kamu mau jual rumah ini yang di Makassar, berarti kamu harus tinggal untuk beberapa lama untuk menjual rumah itu. Kata mama saya, udah. Jadi keterangan ini disampaikan kepada bapak saya. Ternyata bapak saya, waktu mama saya pulang ke Makassar, saat itulah kesempatan bapak saya lagi untuk bohong lagi. Bohong kepada istri, bohong lagi kepada anaknya. Ngomong sama bapak saya, ya nih, kamu tinggal bertiga di sini ya sama adik-adik kamu. Kamu jaga adik-adik kamu ya yang baik. Bapak mau berangkat ke saya lupa waktu itu kemana, ke Kerawang kemana gitu, ke Cikarang apa kemana, Cikampek saya lupa gitu.
Bapak lagi ada kerjaan di sana, gitu. Eh, kamu di sini bertiga sama adik kamu. Nanti kalau kamu mau makan, kamu nggak bisa masak, udah kamu ke nenek aja, gitu. Jaga adik kamu ya, ya iya, saya bilang gitu ya. Deket kok nanti bapak katanya pulang seminggu sekali, iya. Sering waktu berjalan, kok bapak saya ini tidak pulang-pulang, gitu. Mama saya juga di Makassar. Sedangkan saya ini bingung. Saya sekolah, mau sekolah tidak punya uang sekolah. Baik uang SPP sekolah waktu pada saat itu kan sekolah negeri pun juga masih ada uang SPP. Gitu berapa tahun yang lalu tahun 90-an itu sekolah negeri itu masih ada uang SPP. Nah, saya bingung, saya ini sudah nggak membayar uang sekolah berapa bulan gitu. Sedangkan papa saya pergi ini tidak ada kabar, tidak pulang-pulang, tidak juga nyimpan duit. Nah, mama saya juga di sana, di Makassar. Saya ini bingung bagaimana saya harus urus adik saya 3 orang ini, bingung gitu. Nah, karena saya ingat pesan papa saya, kalau kamu mau makan, kamu ke nenek, katanya gitu. Bapak udah bilang sama nenek, tapi saya nggak tahu bilangnya apa. Bilangnya apa udah ngasih duit ke nenek saya buat makan kita atau bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Jadi setiap kali saya datang ke sana nenek saya marah. Saya tuh nggak boleh makan kalau tidak uh, kalau tidak bantu nenek saya. Jadi saya harus bantu dulu urus pekerjaan rumah, urus piring-piringnya dia habis masak, baru saya bisa makan. Karena kalau saya tidak urus semuanya, saya tidak boleh makan. Nggak makan. Satu ketika mungkin nenek saya sudah kesel ya, sudah kesel dengan keluhan bapak saya. Nenek saya marah. Kamu tahu nggak, katanya? Enggak, nih saya bilang. Bapak kamu tuh bohong, katanya. Bapak kamu tuh tidak pergi kerja. Bapak kamu tuh nggak punya kerjaan. Saya diam. Saya nggak tahu, Nek. Kan setahu saya bapak saya pergi kerja gitu. Coba kamu lihat bapak kamu, katanya. Sudah mama kamu disuruh pulang ke Makassar. Sudahnya dia pergi, nggak nyimpan duit, nggak nyimpan apa. Kamu ditinggalin 3 orang di sini. Memangnya kamu ditinggalin 3 orang di sini itu bukan beban nenek? Itu beban nenek. Buat kasih makan kalian itu, saya harus nyari duit di mana? Sedangkan bapak kamu itu pergi tidak meninggalkan uang sama sekali. Saya diam. Saya bilang, memang bapak saya kemana, Nek? Tolong jujur, saya bilang. Kamu tahu bapak kamu kemana? Iya, Nek. Bapak kamu pulang ke Kendari ke istri ketiganya. Saya diam. Saya lemes. Saya bilang, tegas sekali. Pergi meninggalkan kami 3 orang di Jakarta tanpa harus meninggalkan biaya hidup. Saya bilang, iya, Nek. Nggak apa-apa. Nanti saya kabari mama saya bilang. Nenek tidak usah pikirkan makan saya bilang. Nanti mama saya kirim tiap bulan buat makan saya. Iya, katanya. Saya sudah tidak mau pusing. Bapak kamu tuh sudah terlalu banyak menyimpan bunga. Katanya gitu. Iya. Sejak hari itu saya bilang. Sejak hari itu, begitu saya dengar bapak saya pulang ke istri mudanya, bapak saya tidak menyimpan apa-apa. Sejak hari itu, saya tidak mau makan di rumah nenek saya. Kebetulan di depan rumah saya itu ada warteg. Untuk kasih makan adik 3 ini, adik saya 2 orang ini, saya bilang sama adik saya, Dek, kami udah gak sekolah. Kami sudah tidak sekolah karena kami sudah tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Untuk biaya hidup pun sudah tidak punya. Dan puji Tuhannya waktu pada saat itu, waktu mama saya pulang ke Makassar, mama saya sudah membayar rumah kontrakan untuk 1 tahun, selama 1 tahun. Nah, saya bilang sama adik saya, udah nanti kakak cari, nanti gampang, nanti kakak cari kerja biar kita bisa makan. Saya ngomonglah sama bos yang punya warteg. Saya bilang, namanya Mbak Wati, saya masih ingat beliau. Mbak Wati, ini semua sayurannya mau disiangin ya? Iya, katanya mau disiangin. Tempe-tempenya juga mau dipotongin ya? Iya. Emang kenapa, Dek? Katanya. Saya potongin ya, saya gitu. Terus, Mbak Wati nanti gaji pakai apa? Mbak Wati gak bisa gaji kamu pakai duit. Saya bilang, gak apa-apa Mbak Wati. Saya bilang, kalau saya gak dikaji duit gak apa-apa, yang penting adik-adik saya bisa makan. Saya bilang, oh ya udah, gak apa-apa. Jadi setiap hari tuh saya bantu warteg. Saya kupas sayurnya, saya potong-potongin tempenya, saya bersih-bersihin piringnya, yang piring-piring bekas orang makan. Setiap saya sudah kerja, saya dikasih makan sama Mbak Wati. Jadi kalau saya sudah dikasih makan, saya bilang sama adik saya, Dek, udah, kamu makan ya. Kata adik saya, kakak gak makan. Enggak, kakak udah makan, padahal saya belum makan, saya bilang. Saya belum makan. Udah, kamu makan ya, begitu. Ya kak, biar adik saya makan.
Sampai satu ketika saya sudah tidak tahan dengan beban ini, saya bilang, saya sudah tidak tahan. Saya pergi cari surat, saya pergi cari amplop yang pernah zaman dulu kan kalau kita kirim surat itu pakai perangko. Saya pergi cari. Jadi waktu saya cari, saya dapatlah perangko yang masih utuh, tapi stempelnya pudar. Stempelnya pudar. Saya menyurat ke mama saya di Makassar. Saya ceritakan semua apa yang menjadi pergumulan saya di Jakarta kepada mama saya. Saya ceritakan bagaimana perbuatan bapak saya di Jakarta. Bagaimana bapak saya meninggal, saya ceritakan semua. Setelah saya ceritakan, mama saya bilang begini, iya, nanti mama kirim duit. Jadi setiap saya kirimlah, sudah saya menyurat itu, saya kirim surat itu dengan perangko bekas yang stempelnya pudar. Saya kirim, akhirnya surat itu sampai. Setelah sampai surat itu, mama saya kagetnya luar biasa. Dia pikir bapak saya ada di Jakarta, ternyata bapak saya sudah tidak di Jakarta. Akhirnya saya ceritakan keadaan saya bahwa saya mau makan, saya sudah tidak punya uang. Bahkan untuk makan ke rumah nenek saya tidak boleh, saya dimarah-marahin sama nenek karena bapak pergi tidak simpang duit buat biaya hidup kami selama di Jakarta. Akhirnya setiap kali mama saya kirim surat, mama saya menyelipkan uang di surat itu, di amplop itu. Menyelipkan Rp5.000, Rp10.000. Waktu pada saat itu uang Rp5.000, Rp10.000 pada tahun 90 itu sangat besar. Sudah sangat besar sekali waktu pada saat itu. Jadi kalau mama saya kirim, saya pergunakanlah uang itu untuk biaya hidup saya, beli kebutuhan sehari-hari. Sampai satu ketika mama saya bilang begini, nanti akan ada orang yang datang jemput kamu. Beliau itu bernama Bapak Andi Jafar. Semoga beliau masih hidup. Beliau itu kerjanya berlayar, dan beliau itu berlayar di salah satu perusahaan pelayaran namanya Kala Lines. Mama saya bilang begini, nanti akan ada orang ini nanti akan bawa kamu pulang ke Makassar. Setelah beberapa lama kemudian, datanglah orang itu, akhirnya kami pulang ke Makassar. Orang itu yang membawa kami pulang ke Makassar. Setelah sampai di Makassar, saya ceritakanlah semua apa yang menjadi kejahatan, kebohongan bapak saya selama ada di Jakarta. Sejak hari itu bapak saya meninggalkan kami di Jakarta tanpa pesan, tanpa biaya hidup. Sejak itulah sampai beberapa tahun yang lalu baru kami bertemu. Itu. Jadi kurang lebih saya ketemu kembali dengan beliau itu sekitar kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih sekitar itu 20 tahun. Saya sudah punya anak 3, baru kami ketemu. Sampai di Makassar, saya ceritakan semua. Saya sakit hati. Di Makassar, puji Tuhan, mama saya bekerja juga di salah satu kawasan industri Makassar sebagai buruh pabrik. Dari situlah mama kami menunjang kehidupan kami sehari-hari. Sampai saya bilang begini sama mama saya, "Mak, kok bapak tega ya buat kita seperti itu?" Kata mama, "Biar nak, gak apa-apa. Masih ada mama yang menafkahi kalian. Yang penting kalian menjadi anak yang baik ya. Biar mama yang kerja, kamu yang kakak paling tua urus adik-adik di rumah." Iya, Ma. Jadi waktu pada saat saya pulang ke Jakarta menuju ke Makassar, saya sama sekali sudah tidak sekolah, sudah berhenti dari sekolah. Begitu pula juga dengan adik kedua dan adik ketiga, kami sama sekali tidak sekolah. Seiring dengan waktu berjalan, saya melihat kehidupan orang tua saya di Makassar. Sangat sedih. Dia bekerja di salah satu perusahaan di kawasan industri Makassar sebagai buruh pabrik dengan gaji 3.000, 2.000 per minggu, yang hanya bisa untuk makan kami, hanya bisa untuk makan kami selama seminggu. Loh, sampai saya menangis. Saya bilang, "Mak, nanti suatu hari nanti saya tidak mau cari suami seperti bapak. Bapak bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Dia seorang bapak. Bagi saya bukan seorang bapak yang baik. Karena dia meninggalkan tanggung jawabnya 4 orang anak. Tidak dinafkahi, tidak dihidupi. Bahkan untuk disekolahkan pun tidak sama sekali. Bahkan kami hidup terlantar seperti kami tidak mempunyai seorang bapak." Kata Mas, "Iya nak, kamu sabar ya. Kamu sabar." Di situ mulai rasa pahit saya kepada orang tua. Melalui kehidupan yang saya jalani di masa kecil saya, di situ mulai ada timbul rasa sakit hati, benci kepada bapak saya. Sampai satu ketika saya bertemu dengan suami saya yang sekarang ini. Saya kenal beliau. Beliau begitu mengasihi saya.
Akhirnya kami pacaran kami itu nggak lama. Akhirnya dia datang melamar. Saya bilang sama mama saya, "Ma, ini pacar saya mau datang lamar." Kata mama, "Ya udah, nggak apa-apa." Terus mama jawab, "Tapi bagaimana? Dia kan sama kita tidak seagama, Nak. Dia Kristen, kamu Muslim." Saya bilang apa? "Udah sih, Mak, nggak apa-apa. Jangan hanya karena faktor agama, terus itu menghalangi saya sama dia. Semua agama mengajarkan kebaikan," saya bilang sama mama saya. "Iya benar, Nak." Terus kata mama saya, "Ya udah, kalau memang kamu mau menikah sama dia, ya sudah menikah." Karena saya berpikir dengan saya menikah dengan suami saya yang sekarang ini, saya bisa mengurangi beban orang tua saya. Artinya yang tadinya beban mama saya 4, berkurang 1 kan menjadi 3 lagi gitu kan, sisa 3 lagi. Nah, saya kawin dengan suami saya dibaptis, akhirnya kami menikah. Disinilah awal dari semuanya. Jadi waktu saya menikah dengan suami saya itu, saya tidak pernah direstui dengan keluarga suami saya. Dan yang menghadiri pernikahan kami waktu pada saat itu cuman mama mertua dan saudara laki-laki dari mertua saya. Itu yang menghadiri, dengan mama saya dan saudara mama, orang tua mama saya juga yang hadiri sebagai saksi. Jadi sebelum saya menikah dengan suami saya dibaptis. Saya mengikuti prosedur pernikahan sampai pada saya pernikahan sampai pada hari H saya menikah. Jadi waktu saya menikah, waktu pada saat itu tidak ada pun satu dari keluarga suami saya yang merestui. Jadi sebelum saya menikah dengan suami saya itu, saya kenal nih suami saya, dia baik. Tapi salah satu kekurangannya dia adalah dia itu suka minum minuman keras. Tapi saya tidak melihat bahwa dia itu sosok peminum, karena saya lihat dia baik, dia begitu mengasihi saya. Nah, jadi saya tidak hiraukan gitu. Akhirnya kami menikah. Setelah kami menikah, disitulah awalnya mulai saya merasakan sangat sakit hati, hancur hati melihat keadaan kehidupan saya. Di mana saya menikah, tidak ada satupun saudara dari suami saya yang merestui pernikahan kami. Tidak ada. Padahal mereka Kristen. Mereka Kristen, mereka rajin beribadah. Tapi kenapa waktu pada saat saya menikah dengan suami saya, tidak ada pun satu yang merestui. Bahkan mereka begitu membenci saya, dengan alasan yang saya tidak pernah tahu sampai pada hari ini. Akhirnya kami hidup terpisah dari keluarga suami. Kami menyendiri. Saya tidak pernah menyangka begitu. Saya sampai bilang, apa ya salah saya? Kenapa kok saya menikah sama suami saya? Saya tidak punya salah apa-apa, tapi kenapa saya dibenci? Saya bilang begitu. Kenapa saya dimusuh? Sedangkan saya tidak pernah berbuat apa-apa sama mereka. Saya tidak pernah berbuat jahat sama mereka. Saya kenal pun mereka setelah saya menikah dengan suami saya. Tapi kenapa mereka begitu membenci saya? Kami terpisah. Saya nggak pernah menyangka itu. Mereka begitu membenci saya. Mereka begitu menghina saya. Akhirnya, tadinya kan saya tinggal di mertua bersama suami saya dan anak saya. Saya disuruh pergi dengan keluarga suami saya. Saya masih ingat kata-katanya sampai pada hari ini. Kamu keluar dari rumah ini. Kamu bukan bagian dari keluarga Kristen. Kamu pergi dari rumah ini, tidak ada satupun dari rumah ini menjadi hak kamu. Saya bilang, iya. Saya tahu diri, saya bilang. Saya juga tidak bisa memaksa kalian untuk kalian menyukai saya bilang. Kalian punya hak untuk membenci saya. Dan saya juga pun punya hak untuk membela diri saya, karena saya tidak pernah menyakiti kalian, saya bilang begitu. Iya, saya pergi, saya bilang begitu. Saya keluar dari rumah ini.
Waktu itu saya keluar dari rumah itu, saya tidak punya uang sama sekali. Sampai mertua saya bilang begini, kamu jangan keluar. Tidak, Mami, saya harus pergi. Terus kamu ngambil duit di mana? Saya bilang begitu. Saya tidak. Waktu itu saya masih ingat, saya punya cincin kawin. Satu-satunya perhiasan yang saya miliki. Saya bilang, saya jual ini cincin kawin saya. Nggak boleh, katanya. Kamu tidak boleh menjual cincin kawin itu. Cincin kawin itu punya sejarah. Kamu tidak boleh menjualnya. Saya bilang, tidak apa-apa. Ini hanya cerita sejarah. Saya bilang begitu. Arti sesungguhnya pernikahan adalah, saya bilang, kesetiaan. Tidak apa-apa. Saya jual cincin kawin ini. Akhirnya saya jual cincin kawin itu. Saya pergi kontrak. Seiring dengan waktu berjalan, kami tinggal serumah dengan saya serumah dengan suami saya. Kami sudah pisah rumah dengan mertua. Awalnya ibu saya merestui pernikahan kami, tetapi karena intimidasi dari keluarganya ibu saya, karena ibu saya adalah Muslim yang taat, Muslim yang masih ada saudara mama saya yang pakai cadar, yang dengan berjubah panjang itu masih ada sampai hari ini. Intimidasi dari mereka, intimidasi dari tetangga, dari keluarga terdekat, bahwa saya katanya ini orang yang tidak pantas diterima karena saya ini murtad, saya ini orang yang kafir, orang yang telah meninggalkan Islam, masuk Kristen, itu adalah orang yang kafir. Saya tidak pantas, mereka harus dimusuhi, mereka harus dibenci katanya, karena mereka orang berdosa. Gitu. Sejak saat itu mama saya tidak menerima saya. Karena intimidasi dari keluarga, dari tetangga, dari saudara-saudaranya dia. Jadi saya sudah tidak disuka dengan keluarga suami. Mama saya juga sudah mulai membenci saya. Adik-adik saya yang tadinya mereka 3 ini, saya begitu mengasihi mereka, mereka pun juga ikut terbawa arus dari mama saya. Akhirnya saya hidup seorang diri. Saya bilang, Tuhan, waktu itu saya bilang saya belum kenal Yesus. Saya hanya Kristen, tapi saya tidak pernah ke gereja. Memang betul saya sudah dibaptis, tapi saya tidak pernah mengenal firman Tuhan. Jadi tidak ada kekuatan dalam diri saya. Saya rapuh, tidak ada kekuatan, tidak ada iman yang mendukung saya. Saya rapuh karena saya tidak mengenal firman Tuhan. Saya Kristen, tapi saya tidak mengenal firman Tuhan. Saya bilang, kenapa mereka berbuat begini sama saya? Bukankah saya ikut sama suami saya adalah seorang Kristen? Seharusnya keluarga-keluarga suami saya itu terima saya bilang. Karena saya mengikut mereka. Mereka tidak ada pun satu yang menuntut saya. Tidak ada sama sekali. Dan akhirnya saya hidup seorang diri. Hidup dengan suami. Dengan anak-anak saya. Tapi sekalipun saya dibenci dengan mama saya masih suka datang ke mama saya. Karena saya anggap itu mama saya. Saya bilang, walaupun saya dihina, walaupun saya dibilang saya ini orang berdosa, saya bilang begitu. Walaupun saya dibilang ini saya murtad, orang kafir, saya masih tetap datang karena saya mengasihi bapak saya bilang. Karena saya tidak punya lagi keluarga dari suami saya, tidak pun. Mereka begitu membenci saya sampai pada hari ini. Mereka tuh tidak punya alasan gitu. Alasan untuk membenci saya itu apa? Sampai hari ini saya tidak pernah tahu. Gitu. Sampai satu ketika saya bilang, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Suami saya bekerja di salah satu perusahaan. Dia termasuk supervisor termuda di salah satu perusahaan itu. Termasuk cukup berhasil, saya bilang. Berhasil. Suatu ketika suami saya jatuh dalam dosa. Di mana suami saya berselingkuh dengan wanita malam. Begitu saya tahu, saya hancur hati. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya begini? Saya menikah, saya bilang, saya tidak mengerti. Alasan apa mereka membenci saya, keluarga suami saya, padahal mereka Kristen. Mereka rajin beribadah. Setiap waktu ada ibadah keluarga, tapi begitu mereka membenci saya. Dengan alasan saya tidak jelas sampai hari ini, saya bilang. Ditambah lagi bapak saya.
Ditambah lagi suami saya yang jatuh dalam dosa. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Karena saya sudah mengalami waktu kecil. Awal dari kepahitan kehidupan saya adalah melihat papa saya menikah lagi. Saya melihat keadaan orang tua saya. Ditambah lagi suami saya seperti itu. Saya hidup sendiri. Saya bilang, tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga saya. Sampai suatu waktu, saya bilang, saya tidak kuat. Saya tidak kuat, saya bilang. Saya itu menikah sama kamu, saya bilang. Karena saya mengasihi kamu, saya bilang, karena saya sayang kamu. Waktu itu saya belum mengerti mengasihi, saya bilang, karena saya sayang kamu. Kenapa kamu bikin saya begini, saya bilang. Seharusnya kamu sebagai seorang suami, saya bilang, tahu bahwa saudara-saudara kamu itu tidak suka sama saya. Kamu tuh melindungi saya. Kamu tuh pelihara saya, menjaga saya. Bukan malah kamu bikin saya begini. Kamu tahu bahwa pernikahan ini tidak, orang tua saya juga tidak suka. Kenapa kamu buat saya seperti ini? Saya bilang begitu. Sampai suatu ketika suami saya bilang, saya tidak kuat. Saya bilang, saya tidak kuat. Akhirnya, saya gugat cerai suami saya. Saya gugat cerai di Pengadilan Tinggi Makassar. Selama persidangan, suami saya tidak pernah hadir. Dan saya juga sudah tidak tahu, saya bilang, apa yang suami saya inginkan, karena waktu itu kami sudah putus komunikasi sama sekali. Tidak ada komunikasi sama sekali. Komunikasi kami sudah terputus. Saya gugat di Pengadilan Tinggi Makassar. Satu kali persidangan saya datang, suami saya tidak hadir. Akhirnya dikirimi lagi surat panggilan untuk datang ke persidangan berikutnya. Ternyata di persidangan berikutnya, suami saya tidak hadir lagi. Karena saya melihat semua ini, akhirnya saya kecewa. Saya kecewa. Saya bilang, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Saya bilang. Saat itu saya datang ke mama saya, karena saya sudah terlalu lelah. Padahal mama saya tidak suka saya, tapi tetap saya datang. Karena saya mau kemana? Saya mau kemana? Saya nggak mungkin ke keluarga suami saya, karena mereka membenci saya. Saya tidak mungkin ke suami saya, karena suami saya sudah mempunyai wanita lain. Jadi saya mau kemana? Satu-satunya jalan yang saya datangi adalah mama saya. Saya berpikir, biarpun saya dibenci, biarpun saya dihina, biarpun saya tidak disuka dengan mama saya harus datang. Saya punya anak yang nomor 2. Waktu itu dia umur 4 tahun. Anak saya itu umur 4 tahun. Anak saya itu kan suka menyanyi, haleluya, haleluya. Jadi waktu itu anak saya menyanyi di rumah bapak saya seperti itu. Bapak saya marah. Bapak saya bilang, kamu jangan menyanyi di sini lagu itu. Kalau kamu mau menyanyi lagu itu di sini, jangan di sini katanya. Di sini bukan tempatnya. Kalau kamu mau menyanyi di sana, di rumah kamu. Jadi saya bilang sama anak saya, sudah nak, gak usah. Kamu gak usah menyanyikan lagu itu. Udah, biarin aja. Kalau kamu mau menyanyi, diam-diam. Jangan, gak usah kasih dengar Eyang. Kan anak saya kan panggilnya Eyang ke mama saya. Iya, Mi, iya, Mami, katanya gitu. Saya diam. Saya bilang, apa yang salah ya dengan lagu itu? Padahal lagu itu kan tidak melukai siapa-siapa, saya bilang begitu kan. Tapi karena saya tidak mau ribut, saya bilang udah diam. Sampai satu ketika saya sudah terlalu capek sekali, saya bilang. Keluarga suami saya begitu, mama saya begitu. Suami saya itu kerjanya hura-hura, tiap malam ke klub malam minum-minum sama perempuan-perempuan. Saya kecewa gitu. Sampai suatu hari, saya punya anak yang nomor 3 waktu itu, umur 1 tahun kurang lebih. Dia lagi pengen tidur. Saya kelonin di kamar. Saya masuk di dalam kamar. Saya kelonin anak saya di rumah bapak saya. Jadi waktu saya kelonin anak saya itu, tanpa saya sadar, saya melihat awan
Terus ada sosok kaki yang begitu kotor turun menghampiri saya. Seorang manusia yang begitu kotor, yang banyak orang muslim bilang, Tuhannya kok pakai kolor. Seperti itulah sosok Yesus datang kepada saya. Saya kaget. Waktu saya lihat Tuhan Yesus datang, saya kaget. Tapi waktu pada saat itu saya tidak tahu bahwa dia itu Yesus. Secara daging saya tidak tahu bahwa itu Yesus karena saya belum pernah ketemu Yesus. Tetapi di dalam roh saya, begitu dia datang, seperti roh hati ini berkata, dia itu Tuhan. Waktu dia datang menghampiri saya, dengan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kotor, yang seperti banyak orang-orang mengatakan bahwa Tuhannya kok pakai kolor. Seperti itulah sosok Yesus datang. Sebagaimana sosok Yesus pada waktu saat itu mau disalibkan, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan kotor, dalam keadaan itulah Yesus datang. Jadi waktu pada saat Yesus datang pada saat itu, dia datang dalam keadaan sebagaimana waktu pada saat saya hari itu. Dia datang dalam keadaan saya bagaimana pada saat itu. Sosok itulah Yesus datang. Saya lihat Tuhan Yesus datang, turun dari awan, menghampiri saya. Terus dia menjamah kepala saya 3 kali. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Ampuni kedua orang tua saya. Ampuni keluarga suami saya. Ampuni suami saya. Ampuni orang-orang yang telah membenci saya. Terus Tuhan bilang, iya. Tuhan mengganggu. Tuhan berkata, iya anakku. Aku mengampuni. Aku mengasihi. Aku mengampuni orang-orang yang telah membenci kamu. Aku mengampuni orang tua. Aku mengampuni keluarga suami. Saya terbangun. Saya bilang, apa saya sudah mau mati ya? Kok ada orang datang seperti Yesus? Tapi kok roh saya bilang itu Tuhan. Tapi kok Tuhan datang dalam keadaan seperti itu? Yang seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus datang dalam keadaan sebagaimana waktu pada saat saya itu. Dia datang dalam keadaan saya lagi hancur hati, dibenci, dibusuk, dihina, bahkan dihujat dengan segala kejahatan yang tidak pernah saya lakukan. Tapi waktu pada saat ketemu dengan Tuhan Yesus, waktu itu saya belum ke gereja. Saya juga belum mengenal firman. Saya juga belum mengenal namanya puji-pujian. Sampai satu ketika, setelah saya gugat suami saya cerai, saya sudah tidak ditunjang lagi dengan biaya hidup dari suami saya. Saya ini bingung. Saya bagaimana mau menghidupi anak saya? Sedangkan saya punya anak 4 waktu pada saat itu. Ada anak 4 yang harus saya biayai. Yang seharusnya makan. Yang harus saya kasih makan. Sedangkan saya sudah tidak punya tunjangan apa-apa dari suami. Semua tunjangan hidup saya dari suami diambil alih sama suami. Sedangkan saya bukan seperti orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi, tidak. Seperti dari awal saya bilang, saya tidak disekolahkan sama bapak saya. Sampai satu ketika, saya kerja di salah satu salon. Salon itu, saya bekerja di situ. Saya punya keahlian sedikit, bisa memotong rambut. Saya kerjalah di situ, saya pergunakanlah keahlian saya. Tapi yang namanya kerja di salon itu kan gajinya tidak seberapa. Gaji itu tidak mencukupi, saya bilang, untuk biaya kehidupan anak kami 4 orang. Saya bingung bagaimana. Sedangkan saya ini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan suami. Putus komunikasi dengan suami. Dengan keluarga suami juga tidak, dengan orang tua juga tidak. Sampai satu ketika saya bilang sama mama saya, Ma, saya titip anak saya 4 orang. Saya mau tinggalkan Makassar. Mama saya bilang, kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau pergi ke suatu tempat, saya bilang, satu provinsi, saya mau bekerja di sana. Kata mama saya, udah. Yang penting katanya, kamu ingat kirimin anakmu duit. Jangan kamu di sana enak-enak, di sini anakmu menderita.
Saya bilang enggak, justru saya pergi ini demi mereka supaya mereka hidup. Karena saya sudah tidak dapat tunjangan dari suami. Akhirnya saya pergi. Jadi saya pergi ke kota, yaitu NTT Nusa Tenggara Timur, di daerah Mumere. Di sana saya bekerja di salah satu klub malam sebagai seorang pramuria. Tiap malam kerja saya itu mabuk. Temani laki-laki hidup belak mabuk. Tiap malam saya bekerja di sana seperti itu. Sampai satu ketika saya merasa sudah lelah sekali dengan pekerjaan itu. Tiba-tiba malamnya saya dibooking dengan bapak polisi. Ternyata bapak polisi itu orang Makassar, cuma dia tugas di daerah Mumere. Bapak polisi itu bilang, kami ngobrol-ngobrol. Begitu dia tahu orang Makassar, dia kaget. Kamu orang Makassar? Saya bilang, iya. Bapak saya orang Sunda, saya bilang. Mama saya orang Makassar. Gitu. Kenapa kamu ada di sini? Saya tidak jawab panjang lebar. Saya bilang, iya. Saya ke sini karena untuk membiayai hidup anak saya. Pak, saya bilang. Terus bapak bilang itu. Terus anak kamu di mana semua? Saya bilang, anak saya di Makassar semua, 4-4-nya. Suamimu? Saya bilang, saya sudah tidak tahu kemana. Karena kami sudah putus komunikasi, saya bilang begitu. Kurang lebih itu saya putus komunikasi dengan suami saya itu 11 bulan. 11 bulan saya tidak ada komunikasi sama sekali. Nomor HP semua saya sudah hapus. Tapi yang namanya orang yang pernah singgah dalam kehidupan saya, orang yang pernah menjadi suami saya, sekalipun nomornya saya hapus, tetap saya ingat di kepala nomornya. Tetap saya ingat. Itu tidak hilang nomornya di kepala. Sampai satu ketika saya bilang, saya lelah, capek dengan semua ini. Tiba-tiba saya tertidur. Seperti ada sesuatu gitu yang menggerakkan hati saya. Telepon suamimu, hubungi suamimu. Tapi daging ini tidak, pikiran ini tidak mau gitu. Pikiran ini tidak mau. Tapi di dalam hati ini keras berbicara. Di dalam hati ini keras berbicara. Hubungi suamimu, telepon suamimu. Akhirnya saya coba tidak mengeraskan hati saya telepon suami saya. Begitu saya telepon suami saya tanya, bagaimana kabar kamu? Suami saya bilang, kabar saya baik. Saya bilang sama suami saya, kamu sakit apa? Dia bilang, saya sudah 3 hari tidak ke proyek. Karena saya sakit. Terus dia tanya, kamu di mana? Saya jawab, saya di Mumere. Kamu ngapain di Mumere? Saya kerja, saya bilang. Kamu kerja apa di sana? Kata suami saya. Saya bilang, saya kerja di klub malam sebagai seorang pramuria. Suami saya bilang, kenapa kamu kerja begitu? Kamu nggak tahu, itu nggak baik. Kamu nggak boleh kerja begitu. Saya jawab kembali suami saya. Kamu kan suka ke klub malam. Kamu suka wanita-wanita malam. Kamu suka wanita pemabuk kan? Makanya saya lakukan seperti ini. Karena kamu suka wanita peminum, saya bilang begitu. Kamu suka wanita malam, makanya saya lakukan seperti ini. Akhirnya suami saya bilang, kamu mau pulang nggak? Saya bilang, saya mau pulang. Saya mau benahi rumah tangga kita. Saya bilang. Terus kamu di sana bagaimana? Saya bilang, cuma saya tidak bisa pulang. Kenapa? Karena saya terikat kontrak di salah satu klub ini. Karena sebelum saya berangkat ke Mumere, sebelum saya berangkat dari Makassar ke Mumere, saya sudah ambil uang sama pemilik klub untuk biaya hidup anak saya. Selama saya berangkat ke Mumere, selama saya bekerja dan belum ada hasil gaji, dari sana ambil dulu ke situ untuk menghidupi anak saya. Saya bilang, saya tidak bisa, karena saya terhitung kontrak. Kalau kontrak saya tidak selesai, terus saya pulang, saya harus bayar cas sebesar 10 juta, saya bilang gitu. Sedangkan saya kan tidak punya uang sebesar itu. Terus suami saya bilang, terus bagaimana caranya? Saya bilang, udah, tidak apa-apa. Nanti saya pikirkan di sini, saya bilang begitu. Sampai satu ketika, datang lagi tuh bapak polisi. Nah,
Dia booking saya. Akhirnya saya ngobrol dengan bapak polisi itu. Bapaknya baik. Bapak itu sangat baik. Bapak itu sangat menghargai saya sebagai seorang wanita. Jadi waktu pada saat saya temani bapak itu ngobrol dan sebagai teman minumnya, sama sekali pun dia tidak memperlakukan saya buruk seperti wanita-wanita pramulia lainnya, tidak. Dia sangat menghargai saya. Sampai suatu ketika saya ketemu lagi dengan bapak itu, saya bilang, Pak, Bapak bisa tolong saya enggak? Bapak itu bilang, saya tolong apa kamu? Kamu mau saya tolong apa, katanya. Pak, saya mau keluar dari sini. Tapi saya bingung, saya masih terikat kontrak. Kalau saya pergi dari sini, sedangkan kontrak saya masih berjalan, saya harus bayar cas 10 juta, sedangkan saya tidak punya uang sebesar itu. Terus, apa yang harus saya lakukan? Bisa nggak Bapak keluarkan saya dari tempat ini? Oh bisa, katanya, bisa. Karena Bapak itu punya jabatan di sana, dia cukup berpengaruh, dan cukup dikenal juga dengan pemilik klub itu. Akhirnya, Bapak itu bilang, sini saya minta nomor HP kamu, besok pagi saya hubungi kamu. Nanti saya hubungi bos kamu. Ya, akhirnya malam itu dia minta nomor HP saya. Dia minta nomor HP saya, terus besok paginya saya dapat, besoknya dia telepon saya. Dia bilang apa? Saya sudah ngomong sama bos kamu. Saya bilang saya mau bawa kamu keluar dari sini. Tapi saya tidak bilang sama bos kamu kalau saya mau pulangkan kamu ke Makassar. Karena jangan sampai bos kamu itu mengatakan bahwa kamu masih terikat kontrak, saya nantinya bagaimana gitu. Jadi saya cuma bilang, saya bawa kamu keluar dari tempat ini gitu. Ya, gitu. Jadi kamu diam aja dulu di situ, nanti saya akan urus, kata bapak polisi itu. Iya. Akhirnya nggak lama kemudian, bos saya datang, pemilik klub itu datang. Padahal sebelumnya, saya bekerja di klub itu baru di kontrak 3 bulan, tapi saya termasuk salah satu kembang di klub itu. Di klub itu menurut setiap tamu dan teman-teman lain yang ngomong gitu. Jadi saya salah satu wanita idola di klub itu gitu kan. Jadi setelah bapak itu ngomong, bos pemilik klub itu datang sama saya. Dia bilang, ya nih besok kamu siap-siapkan ya barang kamu. Saya bilang, kenapa kak? Kamu mau dibawa keluar dengan bapak polisi yang kamu temani semalam. Oh iya, kamu siapkan semuanya, terus kamu ikut dia, sebentar lagi dia datang menjemput. Iya, terima kasih Pak. Setelah saya keluar, setelah Bapak itu datang, saya tidak terlalu banyak bawa pakaian. Saya hanya bawa secukupnya saja. Dan pakaian-pakaian saya dan peralatan-peralatan yang lain itu saya simpan di koper. Saya bilang sama teman-teman pramuya yang lain, kalau kalian mau pakai aja, nggak apa-apa. Gitu. Saya nggak gembok koper saya, tapi kalian mau pakai aja. Karena saya sudah mau pergi, saya bilang begitu. Akhirnya tidak lama Bapak itu datang. Setelah itu saya keluar, terus Bapak itu bilang begini, Yani, kita makan dulu, nanti kita ngobrol di tempat makan. Iya Pak, begitu. Akhirnya kita ke tempat makan, kita ngobrol di tempat makan. Setelah saya tiba di tempat makan, akhirnya Bapak itu ngomong sama saya, Yani, saya sudah ngomong sama bos kamu. Untuk sementara malam ini kamu nginap di hotel dulu. Nggak apa-apa ya, kamu sendiri. Kamu nginap di hotel, masalah hotel tidak usah kamu pikirkan, nanti saya bayar hotel. Nanti besok saya persiapkan ongkos buat kamu, saya persiapkan dulu tiket-tiketnya buat kamu untuk kamu terbang ke Makassar. Nanti setelah tiba di Makassar, kamu akan ketemu dengan anggota saya, nanti anggota saya yang akan bawa kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Jadi saya bilang, iya Pak. Jadi saya ikutinlah apa yang menjadi perintah Bapak itu. Nah, setelah tiket saya semua sudah siap, Bapak itu telepon lagi. Ya ini kamu siap-siap, besok kamu berangkat, tiket pesawat kamu sudah ada, saya antar kamu sampai di bandara. Setelah kamu berangkat, baru saya tinggal, nanti ingat, sampai di bandara Makassar akan ada anggota saya yang jemput. Iya Pak, terima kasih, saya bilang. Setelah sampai tiba di Makassar, adalah anggotanya yang jemput saya. Ada anggotanya yang jemput saya. Akhirnya saya diantar sampai ke rumah orang tua saya. Nah, setelah saya tiba di rumah orang tua saya, anggotanya pulang, saya sempat bermalam kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari saya nginap di mama saya. Saya bilang sama mama saya, "Mah, saya nggak lama-lama di sini," saya bilang. "Emang kenapa?" "Saya cuma 4 hari," saya bilang. "Terus kamu mau kemana?" "Nah, saya mau balik lagi ke Mumere," alasan saya begitu. "Oh begitu, ya udah," katanya gitu. "Yang penting kalau kamu balik simpan duit buat anak kamu." "Iya Mak," saya bilang begitu. "Iya," gitu. Saya diam-diam komunikasi dengan suami saya. Karena mama saya marah kalau dia tahu saya balik lagi tuh dengan suami saya. Mama saya marah. Akhirnya
Saya diam-diam komunikasi dengan suami saya. Saya bilang sama suami saya sudah tiba di Makassar. Suami saya bilang, terus sekarang, ya sekarang kita ini mau bagaimana? Saya bilang, kalau memang kita mau kembali, mau rukun dalam rumah tangga kita, ya udah ayo kita rukun. Tapi kalau memang kamu mau bagaimana, ya saya terserah kamu, saya bilang. Suami saya bilang, tidak, kita harus kembali utuh rumah tangga kita. Waktu pada saat itu suami saya tugas di Jakarta. Tugas di Jakarta, suami saya ditempatkan di Jakarta untuk bekerja di salah satu proyek yang sedang berjalan pada saat itu. Akhirnya suami saya bilang, udah kamu berangkat sekarang ke Jakarta. Ya, saya berangkat ke Jakarta. Selama saya di Jakarta, mama saya tidak pernah tahu kalau saya itu sama-sama dengan suami saya. Mama saya sama sekali tidak pernah tahu sama-sama dengan sama-sama dengan suami saya. Tapi untuk kebutuhan hidup anak saya, rutin tiap bulan saya memberi. Saya mengirim ke mama saya untuk kebutuhan anak saya. Sampai satu waktu anak saya dulu sekolah, saya kirim satu-satu. Sampai satu waktu anak saya kirim. Dan sampai semuanya kami kumpul di Jakarta kembali. Nah, setelah kami hidup di Jakarta, saya bilang sama suami saya, ya, saya mau kembali sama kamu, saya bilang. Tapi dengan catatan, kita harus berjanji. Kita tidak saling mengungkit masa lalu. Baik masa lalu saya dan baik masa lalu kamu, saya tidak akan ungkit lagi. Tapi saya mau kita sama-sama berubah. Kita perbaiki rumah tangga kita. Kita benahi rumah tangga kita. Suami saya bilang iya. Suami saya bilang iya, saya tidak akan pernah mengungkit apa yang menjadi perjalanan hidup kamu. Waktu saat kita berpisah, begitu pula juga dengan kamu. Saya iya, saya berjanji. Jadi setelah kami kumpul di Jakarta, kami mencoba untuk hidup baru. Kami mencoba untuk memperbaiki semuanya. Kami mencoba mengubur semuanya. Sampai satu ketika semua anak saya kumpul. Saya dipisahkan daripada orang-orang yang membenci saya. Tuhan yang bawa saya ke Jakarta. Tuhan yang pelihara saya di Jakarta. Tuhan yang memisahkan saya dari orang-orang yang membenci saya, dari orang-orang yang mencemooh saya, dari orang-orang yang menuduh saya berbuat jahat. Tuhan yang memisahkan kami ke Jakarta. Akhirnya kami di Jakarta hidup suami istri beserta anak-anak tanpa ada keluarga dari pihak saya maupun dari pihak suami saya. Sampai di Jakarta hidup kami sekeluarga dilawat oleh Tuhan. Kami dilawat oleh Tuhan. Jadi setiap hari Minggu itu kami kan suka pergi jalan-jalan sama anak-anak. Kalau saya lihat orang keluar dari gereja, hati saya itu teduh banget. Karena saya kan memang tidak pernah ginjak gereja. Jadi selama pernikahan saya, selama saya menerima Yesus masuk ke dalam kehidupan saya sebagai juru selamat sampai saya ketemu Tuhan Yesus di dalam alam roh mimpi, itu sama sekali saya belum pernah ke gereja. Nanti setelah saya kumpul di Jakarta, bertemu dengan suami saya, kumpul dengan anak-anak saya, baru kerinduan itu muncul. Jadi waktu itu kami pergi jalan-jalan hari Minggu sama anak-anak saya, tiba-tiba kami lihat orang pulang dari gereja. Saya bilang sama suami saya begini, saya ngelihat orang pulang dari gereja kayaknya teduh banget deh. Kata suami saya, iya ya, yuk minggu depan kita ke gereja yuk. Kita ngapain begini jalan-jalan, mending kita ke gereja. Itu lihat tuh semua pada pulang ke gereja, ngelihatnya adem banget. Kata suami saya, ya udah. Dan sampai pada saat itu minggu depan, setelah hari Minggunya tuh tiba hari Minggu, kami ke gereja sama suami saya. Jadi waktu saya pertama kali ke gereja, di situ saya tidak mengerti ibadah orang Kristen itu seperti apa. Saya tidak tahu memuji Tuhan. Bahkan untuk baca firman pun saya tidak tahu. Firman itu kan cukup tebal. Dan saya tidak mengerti kemana ayatnya, surat apa, pasal apa, ayat keberapa, untuk menjawab firman itu, untuk menjawab pergumulan saya tidak mengerti. Tapi karena ada kerinduan saya untuk beribadah, makanya saya terus beribadah kepada Tuhan. Sampai satu ketika, hati saya sungguh-sungguh rindu sekali sama Tuhan. Saya bilang, saya rindu sekali sama Tuhan. Saya rindu sekali sama Tuhan Yesus. Saya memuji Tuhan, saya putar lagu pujian. Saya memuji Tuhan, sampai saya menangis. Begitu saya menangis, saya masuk ke dalam kamar, saya pukul dada saya. Di dalam dada saya ini ada rasa hati hancur. Sampai satu ketika, saya dilawat Tuhan. Saya menangis, saya bilang, hancur hati saya. Saya bilang, Tuhan ini aku datang kepadamu.
Setiap waktu begitu. Setiap waktu begitu. Setiap pagi, hati saya rindu untuk memuji Tuhan. Begitu saya memuji Tuhan, saya menangis, saya hancur hati menangis. Sampai saya pukul dada saya. Hancur dari dalam. Ini di dalam hancur. Saya pukul dada saya. Sampai saya bilang, Tuhan, ini saya. Saya datang kepadamu. Tuhan bilang, buka Alkitab. Saya ikuti kata hati saya. Tuhan bilang, buka Alkitab. Di situ pertama kali Tuhan Yesus menginjili saya. Waktu pertama saya ke gereja, saya tidak tahu apa itu arti firman. Saya tidak tahu itu firman yang dibahas di gereja. Khotbahnya apa saya tidak paham. Tapi di situ pertama kali Tuhan Yesus menginjili saya. Pertama Tuhan bilang, buka Alkitab. Saya buka. Tuhan bilang, saya lupa ayatnya tapi saya masih ingat sampai hari ini. Tuhan bilang, bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya hancur hati, saya menangis. Saya tersungkur di lantai. Saya bilang, iya Tuhan. Iya. Iya. Saya bilang, iya. Aku datang. Saya bilang begitu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya bilang, iya Tuhan, saya datang. Saya datang kepadamu, Bapa. Tuhan bilang, buka lagi. Saya buka lagi. Tuhan bilang, berbahagialah kamu, sebab karena aku, engkau dibenci. Sebab karena aku, engkau dihina. Sebab karena aku, engkau dihujatkan segala yang jahat. Sebab engkaulah yang punya kerajaan surga. Saya menangis. Saya pukul dada saya. Saya pukul dada saya. Tuhan bilang, kamu akan dibenci oleh semua orang. Kamu akan dihina oleh semua orang karena namaku. Saya menangis. Saya bilang, iya Tuhan. Ini yang terjadi sama saya. Ini yang terjadi sama saya. Saya bilang, saya dibenci tanpa alasan dengan keluarga suami saya. Saya difitnahkan segala yang jahat. Bahkan orang yang mengasihi, orang yang aku sayangi telah mengkhianati aku. Tuhan bilang, buka lagi. Saya buka lagi firman-Nya. Tuhan bilang, aku datang untuk memisahkan engkau dari saudaramu perempuan, dari orang tuamu, dari mertuamu, dari saudaramu laki-laki, dari saudara iparmu. Ya Tuhan, saya bilang, ini yang saya alami. Ini yang saya alami Tuhan sekarang ini. Saya bilang, ini yang saya alami. Tuhan bilang, buka lagi. Saya buka lagi. Tuhan bilang, musuhmu adalah orang seisi rumahmu. Saya bilang, iya. Inilah firman. Inilah Injil pertama kali Tuhan menginjili saya. Saya bilang, iya Tuhan. Hari itu saya bilang, saya dilawat dengan Roh Kudus. Saya diurapi dengan Roh Kudus. Saya berkata-kata bahasa roh. Sampai Tuhan bilang, lihat anakku. Engkau anak yang kukasihi. Iya Bapak. Sampai saya menangis. Saya menangis tersungkur kepada kaki Tuhan. Firman inilah tergenapi dalam kehidupan saya. Pertama Tuhan mengatakan, bukan Tuhan yang memilih, bukan aku yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih aku. Dari kecil, kelas 5-6 SD, saya suka menyanyikan lagu pujian Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal adalah selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saat itulah saya baru sadar, sebagai kelas 5 SD, ternyata saya sudah menerima Yesus lahir ke dalam hidup saya. Genap firman Tuhan. Pada saat saya menikah dengan suami saya, tanpa alasan, saya dibenci dengan keluarga suami saya.
Bahkan saya difitnahkan segala yang jahat dalam hidup saya. Setelah pernikahan saya berjalan, tanpa alasan, orang tua saya pun ikut membenci saya. Dengan memfitnahkan saya bahwa saya adalah orang yang berdosa. Padahal saya tidak pernah melakukan kekejian. Tidak pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saya merasa waktu itu. Tapi Tuhan genapi firman-Nya. Tuhan bilang, berbahagialah engkau, karena namaku engkau dibenci, engkau dihina, engkau difitnahkan segala yang jahat. Genap firman Tuhan. Di situ saya tersyukur, saya tersadar. Saya bilang, iya, pakai aku jadi alat. Pakai aku jadi alatmu Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaranmu dalam hidupku. Ini aku. Firman Tuhan itu hidup dalam diriku. Firman Tuhan itu nyata dalam hidupku. Semua tergenapi. Berbahagialah karena namaku engkau dibenci. Karena namaku engkau dihina. Karena namaku engkau dihujat. Karena namaku engkau dituduhkan segala yang jahat. Berbahagialah sebab engkau yang mempunyai kerajaan surga. Saya mengangkat tangan, saya tersyukur, saya menangis bagi Tuhan Yesus. Saya ingat waktu saya kecil. Saya suka disuruh mengaji sama bapak saya. Saya bisa mengaji, saya bisa membaca abjad Al-Quran karena saya diajar dengan guru mengaji. Saya bisa membaca Al-Fatihah. Saya bisa membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bisa membaca tulisan Al-Qur'an karena saya diajar dengan guru mengaji. Seorang manusia yang menjadi guru untuk kami diajar mengaji. Tapi kali ini Tuhan Yesus sendiri yang datang melalui lawatannya dalam hati saya untuk menginjili saya pertama kali, yaitu firman Tuhan yang saya dengar pada hari itu. Saat itu saya baru paham. Ternyata apa yang saya alami dari kecil sampai pada pemulihan hubungan suami saya dengan kehidupan saya, itu tertulis di dalam Alkitab. Saya bercerai, melakukan gugatan perceraian. Bahkan ikut persidangan 2 kali. 2 kali tidak dihadiri suami saya. Sampai pada hari ini saya tidak pernah mencabut gugatan perceraian saya di Pengadilan Tinggi Makassar. Dan sampai hari ini setelah saya kembali dengan suami saya, tidak ada pun surat panggilan dari Pengadilan Makassar. Bukti nyata kuasa Allah. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kecuali mau. Kenapa firman Tuhan? Ini hidup saya. Firman itu Tuhan Yesus Kristus genap dalam hidup saya. Perjalanan hidup saya, skenario-nya, sutradaranya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya pemeran. Saya hanya pemeran. Dan saya menang melalui pergumulan yang saya hadapi. Pertama kali Tuhan mengajarkan kepada saya. Waktu Tuhan datang dalam alam roh saya berkata, Tuhan, waktu pertama kali Tuhan Yesus datang, saya ulangi ya, waktu pertama kali Tuhan Yesus datang ke dalam alam roh mimpi saya, pertama kali datang Tuhan mengusap kepala saya 3 kali. Tuhan berkata, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni kedua orang tuaku. Ampuni suamiku. Ampuni seluruh keluarga suamiku. Ampuni semua orang yang membenci dan menghujat aku. Tuhan bilang, mengusap kepalaku. Tuhan bilang, iya anakku. Aku mengampuni mereka. Aku mengampuni orang tua. Aku mengampuni orang-orang yang membenci kamu. Aku mengasihi anakku. Genap firman Tuhan. Tuhan bilang, kasihilah musuh. Ampuni orang-orang yang membenci kamu.
agar Tuhan tidak menghukum mereka. Saya anak Tuhan yang telah dipilih Yesus Kristus. Anak Tuhan punya kuasa untuk mengampuni. Sebab kalau saya tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni mereka. Tapi pada waktu saat di alam roh saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya mengatakan kepada Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Hari itu pun juga Tuhan mengampuni orang-orang yang membenci saya. Sejak hari itu saya merasakan ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Yang tadinya hancur hati, jiwa remuk, benci, sakit hati, dendam, amarah. Sejak hari itu Tuhan melawan saya, menginjili saya. Dan itu terjadi semua dalam kehidupan saya. Tertulis di dalam firman Tuhan. Tergenapi dalam hidup saya. Saat itulah saya dipulihkan. Sejak hari itu, saya bilang sama Tuhan, aku memilih untuk datang beribadah kepadamu. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepadamu. Genap firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, sama seperti Bapak Ibu semua pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi dalam program acara kita selanjutnya. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, haleluya.